Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang tahapan administratif dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata. Langsung saja, dasar pengajuan perkara yang sangat penting dalam Hukum Acara Perdata adalah pengajuan perkara berdasarkan kompetensi pengadilan. Kompetensi atau kewenangan mengadili suatu perkara dalam Hukum Acara Perdata diatur berdasarkan atas dua kewenangan. Yang pertama, kewenangan mutlak, dan yang kedua, kewenangan relatif. Apa itu kewenangan mutlak? Kewenangan mutlak yaitu pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Dilihat dari macamnya, pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Kemudian, kewenangan relatif. Kewenangan relatif itu mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal atau domisili para pihak. Kemudian kewenangan mengadili. Kewenangan mengadili diatur dalam pasal 118 HIR, yaitu gugatan dapat diajukan pada pengadilan negeri di mana tergugat bertempat tinggal atau berdomisili. Nah, berbicara tentang gugatan, pasti ya di sini ada yang namanya penggugat dan ada yang tergugat. Penggugat itu sifatnya aktif untuk mendaftarkan gugatannya. Jadi, di sini perkara perdata itu akan muncul jika adanya gugatan dari penggugat. Kembali ke pasal 118 HIR. Gugatan dapat diajukan pada pengadilan negeri di mana tergugat bertempat tinggal atau berdomisili. Nah, jika tergugatnya itu lebih dari satu orang, bagaimana? Nah, dalam hal ini, tergugat lebih dari satu orang itu gugatan dapat diajukan pada pengadilan negeri di mana salah satu tergugat itu bertempat tinggal atau berdomisili. Misal si tergugatnya itu berdomisili, ada dua orang nih, yang satu berdomisili di Surabaya, yang satu berdomisili di Yogyakarta. Jadi penggugat bisa mengajukan gugatannya itu ke salah satu pengadilan tergugat itu. Bisa mengajukan ke pengadilan Surabaya, juga bisa ke pengadilan yang di Yogyakarta. Selanjutnya, gugatan dapat diajukan pada pengadilan negeri di mana penggugat bertempat tinggal atau berdomisili. Jadi jika si penggugatnya ini tidak ingin repot, tidak ingin jauh mengajukan gugatan ke Surabaya atau ke Yogyakarta, jadi cukup mengajukan gugatan ke tempat ia berada. Misal si penggugat ini berada di Jakarta, jadi ia bisa mengajukan gugatannya ini di pengadilan Jakarta gitu. Kemudian pengajuan surat gugatan atau permohonan dilakukan dengan memperhatikan prinsip dasar pengajuan gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 118 HIR. Nah, proses pendaftaran gugatan atau permohonan itu ditunjukkan pada panitera perdata di pengadilan negeri. Apa sih panitera itu? Panitera itu yaitu yang mengatasi seputar masalah kepanitraan, dan ia juga bertugas mencatat semua hal yang ada dalam persidangan. Kemudian panggilan sidang pada para pihak. Setelah majelis hakim menentukan hari sidang, maka dilakukan pemanggilan para pihak. Tenggang waktu antara pemanggilan dan hari sidang itu tidak boleh kurang dari 3 hari, umumnya 7 hari kerja. Jadi dalam peradilan perdata itu kita akan mengenal banyak atau beberapa unsur orang yang akan kita temui, yaitu antaranya majelis hakim, panitera pengganti, dan jurusita. Tugas jurusita itu untuk memanggil tergugat. Nah, tata cara melakukan pemanggilan itu yang pertama dilakukan oleh jurusita, dipanggil tadi oleh jurusita. Kemudian pemanggilan dengan surat panggilan. Kemudian bertemu langsung dengan pihak yang di pengadilan. Terus penerimaan surat panggilan dapat diwakili keluarga dengan diketahui oleh pejabat setempat, yaitu misalnya oleh RT dan RW. Nah, yang penting dalam tahap administratif ini yaitu upaya menyempurnakan tahapan administratif harus diperhatikan persiapan dokumen-dokumennya, yaitu diantaranya ada surat gugatan, ada surat kuasa, ada surat penetapan hari sidang, ada surat panggilan sidang, ada berita acara atau rilis, dan juga ada daftar perkara. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat
saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.